Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema yang berjudul Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Perkenalkan, kami kelompok 1 beranggotakan Adnan Tio, Afifah Rosyida, Amelia Fitri, dan Anbar Afita. Definisi etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata lain yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Kabertens dalam buku etikanya menjelaskan lebih jelas lagi. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti. Tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Jenis etika diantaranya ada 5, yaitu 1. Etika deskriptif, 2. Etika normatif, 3. Etika deontologi, 4. Etika teleologi, dan 5. Etika keutamaan. Selanjutnya ada definisi profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin professio, yang mempunyai dua definisi yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang menjalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Seorang petugas staf administrasi biasa berasal dari latar ilmu, namun tidak demikian halnya dengan akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbarui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Di sini ada beberapa jenis profesi yang disebutkan, diantaranya profesi bidang hukum, ada polisi, notaris, pengacara, advokat, hakim, dan jaksa. Ada profesi di bidang kependidikan, ada guru, dosen, tutor, ustadz, dan konselor. Selanjutnya ada profesi di bidang kesehatan, diantaranya dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, radiografer, reka medis, dan penyuluh kesehatan. Ada juga profesi bidang keuangan, konsultan keuangan, pembukuan dan audit, dan akuntan. Di profesi bidang militer ada militer profesional, militer praetorian, dan militer revolusioner profesional. Profesi fisioterapi. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentan kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan seperti fisik, elektroteraputis, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Pengertian hukum. Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hukum yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya, pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat itu. Menurut Sunaryati Hartono, hukum memberikan definisi mengenai pengertian hukum, yaitu hukum tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat. Menurut E. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Menurutkan, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Jenis dan ruang lingkup hukum. Jenis hukum, hukum privat atau hukum sipil, hukum publik atau hukum negara, hukum material, hukum formil, ius constitutionum, ius constitutum, hukum fakultatif, hukum imperatif, hukum adjektif, hukum in extro, dan hukum in concerto. Ruang lingkup hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun berada. Seseorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh, dan berkembangnya dari masa ke masa, sehingga secara hukum besar perannya dalam hal tersebut. Seringkali pengantar ilmu hukum oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar atau introduction atau inleading dalam mempelajari ilmu hukum, sehingga pengantar ilmu hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Tujuan dibuatnya aturan, pertama, agar semua orang saling menghargai hak serta kewajiban masing-masing, agar hidup menjadi nyaman dan aman, agar lingkungan menjadi lebih tentram dan tertib, supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, agar semua tetap terjaga keselamatannya, supaya terciptanya kedisiplinan, supaya semua lingkungan masyarakat menjadi teratur, supaya tidak timbul perselisihan atau permusuhan, agar semua orang tidak bertindak melanggar etika dan sopan santun, dan agar kita semua tetap menjalin kebersamaan membuat masyarakat. Definisi kesehatan. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial untuk memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sehat juga merupakan keadaan dari kondisi fisik, mental yang baik dan juga kesejahteraan sosial, tidak hanya merupakan ketiadaan dari penyakit atau kelemahan. Menurut WHO tahun 1948. Definisi hukum kesehatan. Hukum kesehatan merupakan seperangkat kaidah yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan upaya di bidang kesehatan, meliputi kedokteran, keperawatan dan kebidanan, makanan dan minuman, rumah sakit, lingkungan hidup, lingkungan kerja, dan lain-lain yang terkait dengan upaya kesehatan. Adapun hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia atau yang disingkat dengan PERUGI adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hukum kesehatan mencangkup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu hukum kedokteran atau kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik,
hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, hukum kesehatan lingkungan. Menurut Komnas Perhuki tahun 1993. Selanjutnya ada definisi hukum kesehatan menurut Profesor Lennon. Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Arti peraturan di sini tidak hanya mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum. Sedangkan menurut Profesor Van der Min, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kesimpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis di mana dokter menjadi salah satu pihak merupakan bagian dari hukum kesehatan. Ruang lingkup hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu memiliki ruang lingkup yang luas meliputi bidang hukum tata negara atau yang disingkat dengan HTN, hukum administrasi negara atau yang disingkat dengan HAN, hukum perdata, dan juga hukum pidana. Oleh karenanya, ada sarjana yang mendefinisikan hukum kesehatan dengan cara memadukan semua komponen pembentuk hukum kesehatan. Dia menyatakan hukum kesehatan adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, dan juga hukum pidana yang mengatur tentang kesehatan. Pengenalan per UU yang mengatur profesi fisioterapi. Pengenalan per undang-undang yang mengatur profesi fisioterapi yaitu dengan adanya jaminan keamanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk fisioterapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Pemerintahan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996. Tersurat dalam perundangan dan peraturan tersebut bahwa tenaga kesehatan wajib memiliki izin praktik dan mematuhi standar profesi. Standar profesi fisioterapi diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376, Menteri Kesehatan SK Nomor 3 Tahun 2007. Dasar hukum setiap tenaga kesehatan. Dasar hukum tenaga kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Terdapat 16 bab dan 96 pasal. Secara garis besar berisi tentang 1. Ketentuan umum, 2. Tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, 3. Kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan, 4. Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan, 5. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 6. Registrasi dan perizinan tenaga kesehatan, 7. Organisasi profesi, 8. Tenaga kesehatan warga negara Indonesia, lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan warga negara asing. 9. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan. 10. Penyelenggaraan keprofesian. 11. Penyelesaian perselisihan. 12. Pembinaan dan pengawasan. 13. Sanksi administratif. 14. Ketentuan pidana. 15. Ketentuan peralihan. Dan yang terakhir 16. Ketentuan penutup. Peraturan Undang-Undang Kesehatan. Peraturan Undang-Undang tentang Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Terdiri dari 22 bab dan 205 pasal. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 13 Oktober 2009. Secara garis besar berisi tentang 1. Ketentuan umum, 2. Asas dan tujuan, 3. Hak dan kewajiban, 4. Tanggung jawab pemerintah, 5. Sumber daya di bidang kesehatan, 6. Upaya kesehatan, 7. Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat, 8. Gizi, 9. Kesehatan jiwa, 10. Penyakit menular dan tidak menular, 11. Kesehatan lingkungan, 12. Kesehatan kerja, 13. Pengelolaan kesehatan, 14. Informasi kesehatan, 15. Pembiayaan kesehatan, 16. Peran serta masyarakat, 17. Badan Pertimbangan Kesehatan, 18. Pembinaan dan pengawasan, 19. Penyidikan, 20. Ketentuan pidana, 21. Ketentuan peralihan, dan yang terakhir 22. Ketentuan penutup. Penelitian tentang etika. Etik di bidang kesehatan dengan melibatkan manusia sebagai subjek tidak terlepas dari penalaran, pembenaran, dan konflik moral diri pribadi.
Keputusan etik berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan konflik, baik bersifat personal ataupun kelompok. Norma etika pada saat ini banyak yang tumpang tindih dengan atau setidaknya dipengaruhi oleh norma hukum yang melatar belakanginya, seperti finansial, budaya, dan sosial. Perilaku manusia dan hubungan antar manusia diatur oleh hukum atau aturan lain yang baku. Kaidah dan moral diatur oleh hukum dan etik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, bahwa pertimbangan etik penelitian dengan melibatkan manusia sebagai subjek sangat diperlukan perlindungan baik dari sisi peneliti ataupun subjek. Hendaknya, peneliti menerapkan metode ilmiah yang baik dalam pendekatan penelitian. Pola pikir didasarkan pada hukum akan membawa pada aturan. Etik mendalami masalah dengan tidak hanya melihat hal yang material atau terlihat, terobservasi, terukur, dan lain-lain, tetapi juga nilai hal yang melatar belakangi. Penerapan prinsip-prinsip etika dan hukum harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap peneliti, karena akan menyelamatkan peneliti dari gugatan dan tuntutan, juga sekaligus merefleksikan pribadi sebagai profesi yang luhur dan mulia sepanjang masa. Kajian penelitian tentang hukum kesehatan. Kemampuan manajemen kesehatan merupakan kunci keberhasilan pembangunan kesehatan. Pada tindakan persalinan dengan operasi, manajemen perlindungan dan hak-hak terhadap pasien harus ditingkatkan agar tidak terjadi malpraktek. Hukum mempunyai peranan penting sebagai proteksi terhadap aspek-aspek kemanusiaan di bidang kesehatan. Tindakan medis perlu perhatian lebih agar perlindungan hukum terhadap hak pasien terjamin bagi ibu hamil yang melakukan persalinan secara sesar. Perlindungan hukum ibu atau di sini sebagai pasien dalam proses persalinan dimulai dari adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang mengakibatkan adanya perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien. Perjanjian ini merupakan persetujuan dari pasien atau keluarga dengan adanya prinsip kepercayaan untuk dapat disembuhkan sesuai dengan standar profesi medis. Kemudian, berlanjut dengan dokter menjalankan tindakan medis sesuai dengan hak-hak pasien yang diatur oleh undang-undang. Tanggung jawab hukum dokter apabila terbukti melakukan malpraktek baik karena kesengajaan maupun akibat kelalaiannya, maka pasien dapat meminta pertanggungjawaban hukum berdasarkan pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata serta pasal 359, 360, dan 361 KUH Pidana.